Dan ini berhasil naik teman-teman, dapat 550 ya dolar teman-teman. Oke, jadi ini adalah strategi trading gold yang kesekian kalinya, di mana saya sudah beberapa kali praktek trading gold di channel ini. Itu jarak nunggunya lama teman-teman, lama, beneran lama. Jadi kadang 2 minggu entry sekali, tapi saya nunggu yang benar-benar valid teman-teman. Buat teman-teman yang mau trading forex, jangan lupa sama broker XM ya teman-teman. Dan kebetulan di broker XM ini mulai dari tanggal 28 Januari sampai dengan 28 Februari tersedia bonus deposit 100% sampai dengan 500 dolar. Itu namanya adalah bonus hoki ekstra dari XM teman-teman. Jadi bonus tidak dapat ditarik, memang hanya profit yang dapat ditarik. Tapi kan lumayan ya, bisa buat tambahan modal entry seperti itu. Caranya gampang, tinggal login deposit nanti otomatis dapat bonus 100% kayak gitu. Nah, informasi selengkapnya teman-teman cek aja link yang ada di deskripsi video ini ya teman-teman. Halo Sobat YouTube, selamat datang di channel Prayoga.id bersama dengan saya Prayoga di sini. Nah, di video ini teman-teman saya praktek trading lagi ya, sambil sekalian sharing-sharing ke teman-teman. Nah, saya sekitar 15 menit yang lalu teman-teman sudah ambil posisi buy ya di SAU USD. Nah, di sini saya akan cerita-cerita lagi ya sambil saya trading sendiri tentang salah satu teknik trading yang memang saya terus gunain ya. Teknik saya nggak bakalan ganti-ganti teman-teman. Jadi saya akan nunggu di zona-zona penting seperti support resisten, supply demand, atau di trennya. Nah, nunggu candlestick-nya terbentuk dan time frame-nya itu H4 plus D1 itu satu arah. Nah, kebetulan ini untuk SAU USD terakhir saya trading dari sini ya, teman-teman. Saya sell tuh di sini terakhir dapat 800 kalau nggak salah ya. Terakhir di sini sempat di sini sama di sini juga entry-nya. Itu ada videonya juga di video-video sebelumnya. Nah, kebetulan pagi ini dia sudah sampai di zona support ya, teman-teman. Ini sebenarnya zona supportnya masih satu arah, teman-teman, dari sini tuh support makin naik ya. Nah, ini kalau diperhatikan itu masih satu arah. Nah, di zona support itu, teman-teman, di sini ada candlestick inverted sebelahnya buka naik. Nah, pagi tadi sebenarnya saya sudah buka market, tapi masih merah, teman-teman. Masih koreksi dulu. Nah, agak siangan dikit ya, jam 8 lebih tadi saya buka itu udah hijau. Berarti udah positif buy di sini, teman-teman. Nah, ini di zona yang penting. Jadi bukan cuma candlestick-nya, tapi juga di zona yang penting, teman-teman. Dan kalau kita bicara zona penting, ini juga sebenarnya berada di atas demand dari yang sebelumnya, teman-teman. Demand-nya kan di sini ya. Nah, dia pas di atas demand, cuman nggak pas banget ya. Jadi lebih ke tren aja sih ini, teman-teman. Dia masuk di area support ya. Kemudian di atasnya itu terbentuk signal buy. Nah, di sini H1 signal buy-nya itu di D1 ya, teman-teman. Tapi H4-nya itu juga pas lagi bullish ya. Jadi satu arah kayak gitu, teman-teman. Kalau kita bicara H4 juga trennya kurang lebih sama, teman-teman ya. Dia juga masuk di zona-zona penting seperti zona support kayak gitu. Ya enggak sih? Bener kan? Nah, teman-teman, jadi seperti itu ya, H4 plus D1. Jadi ketika salah satunya aja, misalkan ya teman-teman ya, misalkan signalnya itu ada di D1, H4-nya itu nggak boleh berlawanan. Ya, ini nggak ada signal sell dan ini juga lagi bullish karena signal D1-nya biar kuat ya. Begitu juga ketika ada signal di H4 ya, D1-nya juga nggak boleh berlawanan. Misalkan signal di H4-nya buy, ya D1-nya usahakan udah hijau. Gimana ceritanya misalkan H4-nya signalnya buy tapi D1-nya masih merah, ya nggak usah trading, ngapain gitu.
Itu kan namanya ada 2 signal yang terjadi dalam satu waktu ya, takutnya nanti kita entry buy ternyata yang kuat yang di satunya kayak gitu. Itu kalau berbeda ya, kalau, keduanya signalnya searah mah oke-oke aja kayak gitu. Coba kita cek di time frame yang lebih kecil, sebenarnya di time frame yang lebih kecil ini ada sesuatu yang sangat penting di sini, di mana di sini ini zona bertahan ya setelah dia drop ya, teman-teman. Drop ya, setelah dia drop jauh, di sini zona bertahan. Artinya ada orang-orang yang memang melakukan akumulasi pembelian di daerah sini ya. Ini banyak diakumulasi ya, kemudian ada orang lain yang jual lagi, teman-teman. Nah, orang tersebut yang melakukan akumulasi di sini melakukan akumulasi lagi, ada yang jual lagi. Nah, ini gede dia masuknya, teman-teman. Makanya dia agak kenceng nih di H1-nya, kayak gitu. Jadi, teman-teman, di balik candlestick itu sebenarnya kita bisa melihat apa yang terjadi di pasar, teman-teman. Itulah seorang trader, jadi nggak asal-asalan ya, teman-teman ya. Oke, yang terakhir adalah MM dijaga ya. Kalau dijaga ini tentu saja wajib ya teman-teman, dan di sini saya kasih stop loss. Stop loss-nya di bawahnya sini aja. Pertama, karena ini aja teman-teman, ini ruginya lumayan banyak. Ruginya bisa sekitar 150 ya, atau mungkin bahkan hampir $200 segini itu. SL-nya tuh ngeri ya kalau di SAU USD. Ya kalau teman-teman pakai modal kecil bisa juga ya, misalkan modal $100 ya, pakai lot 0,01 ya, SL-nya mungkin ada di ya antara $9 sampai $10 gitu. Nggak apa-apa gitu, karena memang targetnya jauh teman-teman, gitu ya. Pakai modal kecil pun bisa kok teman-teman ya. Cuman ya alasannya aja orang-orang yang nggak mau pakai time frame gede itu karena mereka nggak sabar aja gitu. Pakai modal berapapun bisa, pakai time frame gede juga nggak masalah. Yang bedanya kan kalau pakai modal kecil ya entry-nya bisa lebih sedikit kayak gitu. Misalkan pakai modal $50 trading di Saudi USD apakah bisa? Bisa, tapi paling cuma bisa entry 5 kali, kayak gitu sih. Makanya entry-nya benar-benar hati-hati ya, karena kalau sekali profit gede, sekali loss juga gede. Modal berapapun nggak masalah, tinggal orang ngaturnya aja, teman-teman. Oke ya, sekarang tak skip dulu, ini adalah hari Jumat, teman-teman, akhir minggu ya. Jamnya adalah jam 9 anggap aja ya, 9 pagi seperti itu. Oke teman-teman semuanya, ini adalah hari Senin teman-teman jam 1 siang. Kemarin entry hari Jumat ya. Dan ini berhasil naik teman-teman, dapat 550 ya dolar teman-teman. Oke, jadi ini adalah strategi trading gold yang kesekian kalinya, di mana saya sudah beberapa kali praktek trading gold di channel ini. Itu jarak nunggunya lama teman-teman, lama beneran lama. Jadi kadang 2 minggu entry sekali, tapi saya nunggu yang benar-benar valid, teman-teman. Yang validnya tuh yang gimana gitu ya, itu kesimpulannya begini yang valid tuh, teman-teman. Nah, kemarin itu di H4 muncul signal buy ya, dan di D1 juga muncul signal buy secara bersamaan. Validnya kayak gitu biasanya teman-teman. Dan zonanya pun adalah zona yang cukup bagus. Ini zona di atas demand ya sebenarnya ya. Kalau dari D1, kemudian kalau dari H4, kemarin itu dia habis retest teman-teman. Ya, ada bentuk support di retest ya. Support naik retest ya. Sideways, ini ada signal buy. Lalu saya masuk di situ. Itu bagus teman-teman. Nah, di sini di zona supply di bagian atas itu kok tiba-tiba ketahan ya. Di sini ada supply sama super resisten. Kan support teman-teman. Turun, support, naik ya, resisten, drop ya. Ini ketahan di sini nih. Saya curiga nih teman-teman. Ini zona bawah, ini zona atas. Saya curiga ini nanti ke sini lagi. Makanya saya mau akhirin aja dulu teman-teman ya, untuk sesi trading kali ini. Yang intinya sih, ilmu
yang saya gunakan itu sama. Time frame-nya H4 plus D1 satu arah, nggak boleh berlawanan. Misalkan H4 signal buy, D1 juga harus naik, atau D1 ada signal buy, H4 juga harus naik. Jangan sampai malah H4 signal buy, D1 signal sell. Nggak bakalan saya ambil, teman-teman. Kenapa nggak saya ambil? Ya karena bisa jadi saya patokannya H4, malah yang kuat yang D1. Saya patokannya D1, malah yang kuat yang H4 gitu. Jadi saya nunggu keduanya searah, makanya jarang kena stop loss. Karena keduanya searah, dan ini menurut saya adalah time frame yang paling ideal, teman-teman, untuk menggunakan strategi price action. Di dalamnya ada candlestick, ada zona-zona penting ya, seperti super resistance, super demand, trend kayak gitu. Dan hasilnya kayak gini. Nah, bicara masalah sebenarnya SL-nya kemarin agak turun dikit ya, teman-teman. SL stop loss-nya, tapi saya naikin. SL dimepetin itu nggak masalah, teman-teman. Asal jangan dijauhin aja. Jadi mau kena SL dijauhin kayak gitu jangan. Kalau perlu, kalau mau lebih tanpa resiko ya SL-nya dinaikin lagi segini, teman-teman, kayak gitu. Cuman karena saya merasa profit ini sudah layak untuk saya tutup gitu, udah 500-an lebih ya. Saya mau akhirin aja, teman-teman. Saya anggap dapat 2 kali SL-nya sebenarnya di sini ya. Bener-bener 2 kali ini paling satu, ya hampir 2, teman-teman. Ini kan 2 kotak ya, anggap aja ya, 1 sama 2 ya, 2 koordinat ya. Ini dapat 1, 2, 3, 4, oh iya 2 SL masih dapat, teman-teman. Cuman yang saya curiga di sini ya, yang saya gambar tadi, ini ada zona penting di garis yang ini nih. Ya, ini kan ada garis sebenarnya, garis kotak-kotak yang koordinat ini. Ini zonanya, ini ketahan di sini gitu. Pas banget ini sama support ini. Ini juga supply. Takutnya drop, retest ke sini zona tersebut, nanti dia ke sana gitu. Jadi saya akhirin dulu. Oke ya, teman-teman, saya kira buat teman-teman yang sering nonton praktek trading saya, kurang lebih akan sama, teman-teman. Ya sama, ya nunggu di zona-zona penting, kemudian saya ambil ketika candlestick-nya sudah terbentuk kayak gitu, lalu saya kasih stop loss. Udah gitu aja. Oke ya, teman-teman, sharing dari saya, pada kesempatan kali ini sekian dulu. Kalau teman-teman ada pertanyaan yang terkait dengan praktek kali ini, silakan tanyakan aja di kolom komentar, teman-teman.